Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Rukmanasari. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian frustasi. Frustasi dari bahasa Latin frustration, yaitu perasaan kecewa atau jengkel akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Bisa diartikan juga sebagai keadaan ketegangan yang tidak menyenangkan, dipenuhi perasaan aktivitas simpatis yang meninggi yang disebabkan oleh rintangan dan hambatan. Frustasi juga dapat bersumber dari diri seseorang maupun dari faktor luar diri seseorang yang mengalaminya. Faktor internal yaitu kurang pede, ketakutan, dan lain sebagainya. Terus faktor eksternal yaitu adanya jalan macet, tidak punya uang, dan lain-lain. Faktor-faktor frustasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, frustasi lingkungan. Frustasi yang disebabkan oleh halangan atau rintangan yang terdapat dalam lingkungan. Yang kedua, frustasi pribadi. Frustasi pribadi tumbuh dari ketidakpuasan seseorang dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, frustasi konflik. Frustasi yang disebabkan oleh konflik dari berbagai motif dalam diri seseorang. Yang keempat, dan itu yang terakhir, terus frustasi bisa memunculkan reaksi yang sifatnya bisa positif dan negatif. Saya akan menjelaskan mengenai reaksi frustasi yang bersifat positif. Reaksi mobilitas dan penambahan aktivitas. Misalnya karena mendapat rintangan dalam usaha, maka terjadilah pemanggil rangsangan untuk memperbesar energi potensi, kapasitas pemasaran agama konsisten, dan keberanian untuk mengatasi semua kesulitan. Titik frustasi tersebut dengan demikian menjadi stimulus untuk memobilisasi segenap energi dan tenaga, sehingga mampu menembus setiap rintangan. Businu, yakni berpikir secara mendalam disertai wawasan yang jernih. Setiap frustasi memang memberikan masalah, maka dari itu kejadian ini memaksa orang untuk melihat realitas dengan mengambil satu jarak atau berpikir lebih objektif dan lebih mendalam agar dapat mencari jalan atau alternatif penyelesaian lainnya. Yang ketiga, resignation. Tawakal, pasrah pada Tuhan. Menerima situasi dan kesulitan yang dihadapi dengan sikap yang rasional dan sikap ilmiah. Semua ini dilakukan jika kita mulai belajar menggunakan pola yang positif dalam menanggulangi setiap kesulitan sejak berusia masih sangat muda. Yang keempat, membuat dinamika yang nyata suatu kebutuhan. Kebutuhan bisa mengalami lenyap dengan sendirinya karena sudah tidak diperlukan oleh seseorang dan sudah tidak sesuai dengan kecenderungan serta aspirasi pribadi. Yang kelima, kompensasi atau substitusi dari tujuan. Kompensasi adalah usaha untuk mengimbangi kegagalan dan kekalahan dalam suatu bidang, tapi sukses dan menang di bidang lainnya. Dan semua itu adalah jalan untuk menghidupkan spirit perjuangan yang agresif dan tidak mengenal rasa menyerah. Dan yang keenam adalah sublimasi. Sublimasi yaitu usaha untuk mengganti kecenderungan egoistik, nafsu seks animalis, dorongan biologis primitif, dan aspirasi sosial yang tidak sehat dalam bentuk tingkah laku terpuji yang diterima oleh masyarakat. Jadi sublimasi itu kecenderungan untuk dia melakukan hal-hal jahat itu diganti dengan ia melakukan hal-hal baik di mata masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Feni. Poin selanjutnya adalah reaksi-reaksi frustasi yang sifatnya negatif. Yang pertama adalah agresi, yakni kemarahan yang meluap-luap dan mengadakan penyerangan kasar karena seseorang mengalami kegagalan.
Biasanya ada pula tindakan sadistik dan membunuh orang. Agresi ini sangat mengganggu fungsi inteligensi sehingga harga dirinya merosot. Selanjutnya adalah rekreasi. Rekreasi yakni kembalinya individu pada pola-pola primitif dan kekanak-kanakan. Tingkah laku tersebut didorong oleh adanya rasa dongkol, kecewa, ataupun tidak mampu memecahkan masalah. Tingkah laku di atas adalah ekspresi rasa menyerah, kalah, mau putus asa, dan mental yang lemah. Yang ketiga adalah fixatie, merupakan suatu respon individu yang selalu melakukan sesuatu yang bentuknya stereotip, yakni selalu memakai cara yang sama. Semua itu dilakukan sebagai cara pencapaian tujuan, menyalurkan kedongkolan ataupun alat balas dendam. Selanjutnya, pendesakan dan komplek-komplek terdesak. Pendesakan adalah usaha untuk menghilangkan atau menekankan ketidaksadaran beberapa kebutuhan, kepikiran-kepikiran yang jahat, kemauan, nafsu-nafsu, dan kepikiran yang negatif karena didesak oleh keadaan yang tidak sadar. Maka terjadilah komplek-komplek terdesak yang sering mengganggu ketenangan batin, yang berupa mimpi-mimpi yang menakutkan, halusinasi, dilusi, ilusi, salah baca, dan lain-lain. Selanjutnya ada rasionalisme. Adalah cara untuk menolong diri secara tidak wajar atau taktik pembenaran diri dengan jalan membuat sesuatu yang tidak rasional dengan tidak menyenangkan. Selanjutnya ada lagi proyeksi. Adalah usaha melemparkan atau memproyeksikan kelemahan sikap-sikap diri yang negatif pada orang lain. Lalu ada teknik anggur masam yani, usaha memberikan atribut yang jelek atau negatif pada tujuan yang tidak bisa dicapainya. Selanjutnya ada teknik jeruk manis, yakni usaha memberikan atribut-atribut yang bagus dan unggul pada semua kegagalan, kelemahan, dan kekurangan diri. Ada lagi identifikasi, adalah usaha yang menyamakan diri sendiri dengan orang lain. Semua itu bertujuan untuk memberikan keputusan semua pada dirinya. Ada lagi narsisme, adalah perasaan superior, merasa dirinya penting dan disertai dengan cinta diri yang patologis dan berlebih-lebihan. Orang ini sangat egois dan tidak pernah peduli dengan dunia luar. Lalu ada autisme, yakni gejala menutup diri secara total dari dunia maya dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan dunia luar yang dianggap kotor dan jahat, penuh kepalsuan dan mengandung bahaya yang mengerikan. Maka bila tingkah laku yang demikian dijadikan pola kebiasaan, akan mengakibatkan bertumbuhnya kesulitan hidup. Makin bertambah konflik, makin bertambahnya konflik batin yang kronis, dan terjadilah desintegrasi kepribadian. Lalu di sini saya ada beberapa cara mengatasi frustasi. Yang pertama, melakukan pembelaan atau rasionalisasi, yakni usaha yang dilakukan untuk mencari alasan yang masuk akal bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal. Yang kedua, dengan cara introversi, yakni menempuh jalan dengan menarik diri dan masuk ke dalam dunia khayal. Lalu melakukan proyeksi, yakni menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain. Lalu ada lagi substitusi, yakni cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak didasari dalam menghadapi kesukaran. Yang terakhir adalah reaksi psikopat, yakni golongan individu yang cenderung melanggar aturan dalam mengatasi frustasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Faradila Virginia Agatha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pertahanan ego. Apa sih ego itu? Ego merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri kita dari kecemasan, meringankan penderitaan kita saat kita mengalami kegagalan, dan untuk menjaga harga diri kita. Ego sendiri adalah sistem di mana kedua dorongan dari ID dan superego beradu kekuatan. Fungsi ego adalah menjaga keseimbangan antara kedua sistem yang lainnya, sehingga tidak terlalu banyak dorongan dari ID yang dimunculkan
ke kesadaran kita. Sebaliknya, tidak semua dorongan superego saja yang dipenuhi. Ego sendiri tidak mempunyai dorongan atau energi. Ia hanya menjalankan prinsip dari kenyataan, yaitu penyesuaian dorongan-dorongan ID atau superego dengan kenyataan di dunia luar. Ego adalah satu-satunya sistem yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Karena itu, ia dapat mempertimbangkan faktor kenyataan ini. Ego yang lemah tidak dapat menjaga keseimbangan antara superego dan ID. Kalau ego terlalu kuat dan menguasai dorongan-dorongan dari ID saja, maka orang itu akan menjadi psikopat, tidak memperhatikan norma-norma dalam segala tindakannya. Kalau orang itu terlalu dikuasai oleh superego, maka orang itu akan menjadi psikoneuros, tidak dapat menyalurkan sebagian besar dorongan-dorongan primitifnya. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya di sini akan menunjukkan pemaparan dari Mbak Faradila, yaitu yang pertama mengenai mekanisme pertahanan ego. Nah, dalam kaitannya psikoanalisis dari Sigmund Freud, mekanisme pertahanan ego sendiri adalah strategi psikologis yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau bahkan suatu bangsa untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan cita-cita. Nah, orang yang sehat bisa menggunakan berbagai mekanisme pertahanan hidupnya. Mekanisme tersebut menjadi patologis bila penggunanya secara terus-menerus membuat seseorang berperilaku maladaptif, sehingga kesehatan fisik ataupun mental orang itu turut berpengaruh. Nah, kegunaan dari mekanisme pertahanan ego sendiri adalah untuk melindungi pikiran atau diri kita dari ego, dari kecemasan, si sosial yang menjadi tempat atau mengungsi dari situasi yang tidak sanggup untuk dihadapi. Faktor penyebab perlunya dilakukan mekanisme pertahanan adalah kecemasan. Bila kecemasan sudah membuat seseorang merasa sangat terganggu, maka ego perlu menerapkan mekanisme pertahanan tersebut untuk melindungi individu kita. Rasa bersalah atau malu sering menyertai perasaan cemas dalam diri kita. Kecemasan dirasakan sebagai peningkatan ketegangan fisik maupun mental. Perasaan terdorong untuk bertindak defensif. Faktor penyebab perlunya dilakukan mekanisme pertahanan adalah kecemasan. Bila dalam kecemasan sudah membuat seseorang merasa lebih terganggu, maka ego perlu menerapkan mekanisme pertahanan untuk melindungi individu, diri kita sendiri. Nah, rasa bersalah dan malu sering menyertai perasaan cemas, sehingga kecemasan dirasakan sebagai peningkatan ketegangan baik dalam fisik maupun mental. Perasaan terdorong untuk bertindak defensif terhadap apa yang dianggap membahayakan. Penggunaan mekanisme pertahanan dilakukan dengan impuls ke dalam bentuk yang bisa diterima atau tanpa disadari untuk menghambat. Saya Sifal Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam mekanisme pertahanan ego. Yang pertama ada kompensasi, yaitu menutupi kelemahan dalam dirinya dengan menonjolkan sifat lain. Yang kedua yaitu ada penyangkalan atau denial, yaitu ketika kita melakukan perbuatan buruk dan ketahuan, kita bakal berusaha menyangkal perbuatan tersebut. Lalu yang ketiga ada pemindahan atau displacement. Sesuai namanya, displacement berusaha memindahkan perasaan negatif yang mengancam kepada hal-hal yang kurang mengancam. Lalu yang keempat ada disosisi, dengan cara memutuskan atau mengubah beban emosi dalam dirinya. Contoh, seorang yang sedih ditinggal mati oleh kekasihnya, kemudian ia menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan sudah takdirnya, atau sekarang ia sudah bahagia di surga. Lalu yang kelima ada identifikasi atau identification, yaitu proses di mana seseorang mencoba menjadi orang yang dia kagumi dengan mengambil atau menirukan pikiran-pikiran, perilaku, dan selera orang tersebut. Lalu yang keenam ada intelektualisasi atau intellectualization, yaitu mekanisme pertahanan yang berusaha menghindari kecemasan dengan melakukan cara-cara yang lebih intelektual. Mekanisme ini memungkinkan kita untuk terhindar dari stres akan situasi yang lebih berfokus kepada penyelesaian secara intelek. Nomor 7 ada introyeksi.
atau introjection, suatu jenis identifikasi yang kuat di mana seseorang mengambil dan melebur nilai-nilai dan kualitas seseorang atau suatu kelompok ke dalam struktur ekonominya sendiri berupa hati nurani. Lalu yang kedelapan ada isolasi atau isolation, yaitu pemisahan unsur emosional dari suatu pikiran yang dapat mengganggu dan dapat bersifat sementara atau berjangka lama. Contohnya mahasiswa kedokteran tahun kedua membedah mayat pada kelas anatominya tanpa terganggu oleh pikiran kematian. Lalu yang 9 ada proyeksi atau projection, yaitu mekanisme pertahanan ego ini berusaha melibatkan perasaan atau pemikiran kita sendiri terhadap perasaan atau pemikiran orang lain. Misalnya, ketika kita membenci seseorang, kita akan melakukan proyeksi bahwa orang tersebut juga membenci kita. Lalu yang ke-10 ada rasionalisasi. Mekanisme pertahanan dengan menjelaskan perilaku atau perasaan yang tidak dapat diterima secara rasional untuk menghindari alasan sebenarnya untuk perilaku tersebut. Lalu yang ke-11 ada reaksi formasi, yaitu adalah sikap menyembunyikan dorongan atau ide yang mengancam ke dalam alam bawah sadar dan menunjukkan perilaku yang sebaliknya di alam sadar. Lalu yang ke-12 ada regresi, yaitu mekanisme pertahanan ego yang dilakukan dengan cara kembali atau mundur kepada tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu misalnya saja anak yang ingin tetap mendapatkan perhatian orang tuanya dari ibu pasca adiknya lahir. Lalu yang ketiga ada represi. Yang ke-13 ada represi, ketika seseorang mengalami pengalaman menyakitkan, tanpa sadar ia berusaha untuk menyembunyikan kenyataan tersebut, padahal memori tersebut selalu berada dalam ingatannya. Lalu yang ke-14 ada pemisahan atau splitting, yaitu sikap pengelompokan orang dianggap semuanya baik atau semuanya dianggap buruk, yaitu kegagalan untuk memadukan nilai positif dan negatif di dalam diri seseorang. Contohnya, seorang teman katakan kepada Anda suatu hari bahwa Anda adalah orang yang paling hebat, namun di kemudian hari ia berpendapat bahwa Anda adalah orang yang paling buruk. Lalu yang selanjutnya ada sublimasi, yaitu mengubah hal buruk yang ia miliki menjadi hal yang lebih bermanfaat dan dapat diterima orang lain. Lalu selanjutnya adalah supresi, yaitu menyingkirkan dari kesadaran pikiran dan perasaan yang mengancam. Represi adalah mekanisme yang dipakai untuk menyembuhkan hal-hal yang kurang baik pada diri kita ke alam bawah sadar kita.